Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang kembali di channel Mina Jaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk kita simak bersama-sama dengan penuh semangat. Sejarah kelahiran Pancasila bermula dari kekalahan Jepang saat Perang Pasifik. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, pihak penjajah Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk lembaga untuk mempersiapkan segala hal berkaitan dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia bukan hanya isapan jempol, merupakan angin segar bagi rakyat Indonesia. Terbukti pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, seorang panglima tentara Jepang, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. Dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Choshakai. Dan akhirnya pada tanggal 29 April tahun 1945 BPUPKI dilantik. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945, yang mana pada sidang pertama BPUPKI ini membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 16 Juni tahun 1945. Pada sidang kedua BPUPKI ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dengan penuh semangat yang berkobar di dalam dada, para tokoh pendiri negara mulai mengusulkan rumusan dasar negara yang isinya berbeda-beda sih, namun tetap memiliki persamaan, yaitu didasari oleh gagasan besar bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI, yaitu tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945, ada 3 tokoh pendiri negara yang menyampaikan tentang usulan rumusan dasar negara Republik Indonesia. Adapun 3 tokoh tersebut adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Kemudian, Mr. Supomo menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei tahun 1945 dan Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Mr. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka di hadapan sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Pemikiran beliau tentang rumusan dasar negara berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Adapun rumusan yang beliau usulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. Dan 5.
kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Mr. Supomo mendapat giliran untuk mengemukakan pemikiran beliau tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia di hadapan sidang BPUPKI pertama pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Adapun pemikiran beliau mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan sosial. Tibalah saatnya untuk Insinyur Soekarno menyampaikan pendapat beliau tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan pemikiran beliau tentang rumusan dasar negara. Adapun pemikiran beliau tentang rumusan dasar negara terdiri dari 5 asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberi nama Pancasila. Beliau memberikan nama Pancasila sesuai dengan saran teman beliau, yang mana teman beliau adalah ahli bahasa, yang kemudian pada saat ini tanggal 1 Juni kita peringati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir. Akan tetapi, rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka belum juga terbentuk. Oleh karena itu, dilanjutkan persidangan kedua BPUPKI. Pada persidangan kedua, BPUPKI ini membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang kita kenal dengan istilah Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Adapun anggotanya adalah yang pertama, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Wahid Hashim. Panitia 9 dibentuk dengan tujuan untuk merumuskan rumusan-rumusan yang telah dibicarakan pada sidang BPUPKI sebelumnya agar menjadi kesepakatan yang lebih jelas. Setelah melewati berbagai pertimbangan dan diskusi yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945, BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Mr. Muhammad Yamin. Adapun bunyi dari Piagam Jakarta tersebut sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, purnalah tugas BPUPKI. Akhirnya, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI pada sidang pertama dan sidang kedua, maka pada tanggal 9 Agustus
tahun 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Linkai, yang mana PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Selain itu, PPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada persidangan pertama PPKI, Dasar Negara untuk Indonesia Merdeka yang tercantum di dalam Piagam Jakarta, hasil musyawarah BPUPKI kembali dibahas. Pasalnya, ada beberapa tokoh yang berasal dari wilayah timur berkeberatan terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, para tokoh PPKI yang berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang cukup tinggi, maka akhirnya usulan tentang perubahan redaksi Dasar Negara pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melewati berbagai pertimbangan diskusi yang cukup panjang, akhirnya PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan Dasar Negara Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Adapun Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Isi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4 tahun setelah Indonesia merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta kembali mengalami sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu pemerintah Indonesia terpaksa harus melakukan perubahan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan undang-undang dasarnya. Perubahan tersebut diakibatkan dari politik pemerintahan Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Pasalnya, Jepang telah menyerah kepada sekutu, dan akhirnya Belanda ingin kembali ke Indonesia dan kembali untuk menguasai Indonesia. Alhasil, Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia berusaha untuk mendirikan negara-negara bagian. Adapun negara-negara bagian tersebut adalah sebagai berikut: negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur. Maka terjadilah agresi militer 1 pada tahun 1947 dan agresi militer 2 yang terjadi pada tahun 1948. Hal itu mengundang keprihatinan dunia, sehingga PBB mendesak pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia untuk melakukan sebuah perundingan. Kemudian perundingan itu terjadi yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar. Dalam Konferensi Meja Bundar dihasilkan 3 buah persetujuan pokok. Adapun persetujuan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama,
mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. 2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan ketiga, didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Akhirnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat disetujui pada tanggal 14 Desember tahun 1949 oleh 16 negara bagian dan 1 kenegaraan yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Sehingga pada saat ini Pancasila sebagai dasar negara mengalami perubahan kalimatnya. Adapun isi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. Dan 5. Keadilan sosial. Hanya dalam hitungan bulan saja, negara bagian Republik Indonesia Serikat membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian Republik Indonesia di Yogyakarta. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan menjadi Republik Indonesia, serta menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang menggunakan sistem parlementer. Pada masa konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, Pancasila sebagai dasar negara tidak mengalami perubahan, sama isinya dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Adapun bunyi dari Pancasila pada Konstitusi UUD 1950 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 22 April tahun 1959 diadakan sidang lengkap konstituante di Bandung. Pada sidang tersebut, Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli tahun 1959 di Istana Merdeka, Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mengumumkan dekret presiden tentang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar yang dipergunakan pada tahun 1945 saat bangsa Indonesia mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kali. Sehingga pada saat ini rumusan Pancasila kembali seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diputuskan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Adapun bunyi Pancasila sebagai dasar negara pada saat ini adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, hasil putusan PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang dijiwai pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan menjadi satu kesatuan konstitusi yang tidak terpisahkan, sehingga Pancasila berlaku hingga saat ini. Oke sahabat, demikianlah sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang dimulai sejak awal perumusan dasar negara hingga saat ini. Mudah-mudahan dengan menyimak materi ini, wawasan kebangsaan kita bertambah. Oke sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.